ada tahu itu kan. Ada orang mempelajari sejarah itu kan. Oke, kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam yaitu ISKI. Sebelumnya ada yang tahu nggak ISKI itu apa? Belum tahu. Sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah-sejarah pada zaman dahulu yang ada di dunia. Itu membahas tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, tentang Nabi Muhammad dan lain-lain. Baiklah, akan saya mulai pembelajaran pada hari ini yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam. Pertama kita mempelajari sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sebelumnya anak-anak ada yang tahu nggak latar belakang Daulah Abbasiyah itu apa? Belum tahu ya. Oke, baiklah akan Bapak jelaskan tentang latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah, yaitu Bapak sedikit menceritakannya tentang latar belakang Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan dari Bani Hashim yang termasuk paman dari Muhammad SAW. Bani Hashim merupakan putra politik bagi Umayyah sejak zaman Jahiliyah sampai kelahiran Islam. Juga pada saat Bani Umayyah berkuasa, posisi Bani Hashim tersingkir dalam pemerintah setelah berakhirnya masa pemerintah Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam kemudian dikuasai oleh keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kelompok besar atau Bani yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Bani Umayyah ini keluarga ternama yang ada di Arab Saudi. Bani Umayyah ini bisa membentuk organisasi atau sebuah kelompok yang sesuai dengan ajaran mereka sendiri. Jadi lanjut, pada masa itu tidak boleh seorang pun keluar dari garis undang-undang atau hukum negara. Keluarga negara pada melakukan dilakukan kepada mahkamah tinggi yang diberi hak penuh untuk menghukum siapapun bersalah. Langkah-langkah kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memperlakukan persamaan hak bagi seluruh warganya ternyata merupakan kesempatan bagi Bani Abbasiyah menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Pada pemerintahan Bani Umayyah, kelompok yang paling gigih menentang adalah kaum Khawarij dari kelompok Syiah, yaitu kelompok pendukung keluarga Ali bin Abu Thalib yang telah memisahkan diri karena tidak puas dengan Ali radhiyallahu anhu. Kelompok Syiah bekerja sama dengan keturunan Abbas karena kedua kelompok ini merupakan keturunan Hashim. Perubahan sikap politik Bani Abbas ini dimotori oleh Muhammad bin Ali pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 104 Hijriah atau 723 Masehi. Dari Muhammad bin Ali lahirlah putra pertama bernama Abdullah bin Muhammad yang di kemudian hari terkenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama dari Daulah Bani Abbasiyah. Nah, dari cerita yang Bapak sampaikan, apakah menurut murid ada sedikit keluhan atau pertanyaan tentang sejarah yang Bapak jelaskan tadi atau mau lanjut? Ya, oke anak-anak, kita lanjut. Kita bahas tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Daulah Abbasiyah. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan antara lain sebagai berikut: 1. Muhammad Al-Abbas, 2. Ibrahim Al-Imam, 3. Abu Muslim Al-Khurasani. Dan yang B, menerapkan politik bersahabat, artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas, tetapi Bani Hashim. Tujuan dari penggunaan nama tersebut adalah agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib karena berasal dari Bani yang sama, yaitu Bani Hashim. Dan yang D, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim Al-Khurasani. Dan selanjutnya yaitu silsilah Bani Abbasiyah.
Dalam silsilah Bani Abbasiyah terdapat 3 keluarga besar yang saling berebut kekuasaan. Keluarga tersebut adalah sebagai berikut: A. Keluarga Ali bin Abi Thalib, B. Keluarga Umayyah, C. Keluarga Abbas. Para tokoh yang mempunyai peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama Muhammad bin Ali, yang kedua Abdullah bin Muhammad, yang ketiga Abu Muslim al-Ghazali. Ada 3 para tokoh yang mempunyai peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di zaman dahulu. Jadi selanjutnya sejarah Abu Muslim al-Ghazali tak bisa lepas dari sejarah Daulah Abbasiyah. Kegagalan memecahkan permasalahan kekuasaan yang pelik oleh pemerintah Daulah Umayyah dan merupakan awal kehancuran daulah itu. Sekitar abad ke-8 720 Masehi, kebencian terhadap pemerintahan Daulah Umayyah telah meluas ke seluruh negeri. Beberapa kelompok yang merasa tidak puas mulai berani tentang terang-terangan. Kelompok-kelompok tersebut berdiri sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Muslim non-Arab Mawali memprotes status sosial mereka yang dianggap sebagai warga kelas dunia di bawah Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah menuntut kembalinya khalifah yang dirampas oleh Daulah Umayyah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah dan Irak. Mereka kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah. Yang keempat, kelompok Muslim yang saleh baik Arab bahwa Umayyah telah terlepas kami dan cenderung bawah di atas penderitaan rakyat. Kelompok yang mempunyai kepentingan sama itu berusaha menyusun suatu gerakan di luar koordinator perjuangan Abbas. Paman Nabi Muhammad SAW untuk menghimpun dukungan masyarakat secara luas, gerakan Daulah Abbasiyah melakukan propaganda dengan menyebut sebagai usaha dakwah. Gerakan dimulai Abdul Aziz berkuasa di tahun 717 sampai 720 Masehi. Gerakan dakwah dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz yang adil sehingga negara dalam keadaan aman dan damai dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Daulah Abbasiyah. Untuk menyusun kekuatan dan merencanakan gerakannya di Al-Humaimah. Gerakan Daulah Abbasiyah dipimpin Ali bin Abi Thalib bin Abbas. Setelah itu kepemimpinan dipegang oleh Muhammad, anak Ali bin Abdullah. Langkah Muhammad adalah memperluas gerakan Daulah Abbasiyah dengan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan. Ketiga kota tersebut dibagi berdasarkan fungsi masing-masing. Kota yang berdasarkan pusat organisasi. Belum tahu. Oke, Bapak jelaskan kota-kotanya. Pertama yaitu Al-Humayyah sebagai pusat organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Bukasat sebagai markas gerakan. Dan Muhammad wafat pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ibrahim al-Imam, yang menunjuk seorang tokoh pemuda dari Khurasan yang bernama Abu Muslim al-Ghazali sebagai panglima perang. Jadi Ibrahim ini diangkat sebagai panglima perang di zaman sejarah tersebut. Ketika ditunjuk sebagai panglima oleh Ibrahim al-Imam, dia baru berumur 19 tahun, masih muda, seperti Bonfen masih muda umur 16, 19. Jadi ia sangat berpengaruh di Khurasan dan sebagian besar penduduk bersimpati kepadanya. Prestasi yang dibilang yang pernah ia raih adalah ketika berhasil mengumpulkan penduduk dari sekitar 60 desa dalam waktu sehari di sekitar kota Mervi. Banyak penguasa tanah di daerah Persia di Hakam yang menjadi pengikut Abu Muslim al-Ghazali. Ia berkampanye untuk menumbuhkan rasa kebersamaan sebagai kelompok yang terlindas. Mereka berhasil ia rekod adalah golongan Alawiyan atau keturunan Ali,
golongan Syiah dan orang-orang Persia untuk bersama-sama menentang Daulah Umayyah. Abu Muslim Al-Khurasani mengajak mereka untuk bersatu dengan gerakan Abbasiyah karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembalikan kekhalifahan kepada keluarga Bani Hashim, baik dari daerah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib ataupun Ali bin Abi Thalib. Sebelum Abu Muslim Al-Khurasani dikukuhkan sebagai panglima perang, gerakan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para juru dakwah dikirim ke berbagai wilayah Islam dengan cara menyamak sebagai pedagang atau jemaah haji. Hal itu dilakukan karena kekuatan belum memungkinkan sementara Daulah Umayyah belum goyah. Terus setelah Abu Muslim Al-Khurasani diangkat, Abbas yang dikendalikan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad, kelak dia dikenal sebagai Abu Abbas As-Saffah, yang pun mempercayakan jabatan panglima perang kepada Abu Muslim Al-Khurasani untuk mengadakan perlawanan termasuk Isa bin Musa bin Ahmad dan Abdullah memimpin gerakan di bagian barat dari wilayah kekuasaan Daulah Umayyah. Jadi penjelasan Bapak sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke soal. Untuk soalnya biasa saja, jadi bisa Bapak sebutkan soalnya dan akan Bapak tunjuk siapa-siapa yang akan menjawab soalnya tersebut. Ya, soal yang pertama yaitu sebagai berdirinya Daulah Abbasiyah, salah satu pergerakan politik Muhammad bin Ali menetapkan basis pergerakan politik Bani Abbasiyah di wilayah A. Mesir, B. Basrah, C. Kufah, D. Syria. Ada yang tahu kan apa jawabannya? Sampai C. Kufah apa? Udah? Kufah. Sama. Basrah. Jawaban yang benar adalah C. Kufah. Oke. Dan soal yang kedua, silsilah keturunan Daulah Abbasiyah berasal dari keturunan Bani Hashim yang masih ada hubungannya di daerah dengan A. Umar bin Khattab, B. Utsman bin Affan, C. Nabi Muhammad SAW, D. Khalid bin Walid. Ada yang tahu jawabannya? Ya, silahkan udah. C. Nabi Muhammad. Yang nanti D. Kalau anak Ahmad siapa? C. Jawaban yang benar adalah C. Nabi Muhammad SAW. Dan soal yang ketiga, Daulah Abbasiyah pertama kali dipimpin oleh Khalifah A. Abdullah bin Ali, B. Abdullah bin Abbas, C. Abdullah bin Walid, D. Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Abbas. Juga. Ya, jawaban kalian salah semua. Jawabannya adalah Abdullah bin Muhammad. Soal yang keempat, Bani Abbasiyah mempelopori gerakan bawah tanah sebagai pertahanan. Gerakan bawah tanah tadi pada awal lahirnya Daulah Abbasiyah berpusat di wilayah A. Khurasan, B. Basrah, C. Baghdad, D. Kufah. Apa jawabannya? Menurut bagian masing-masing. Khurasan, sama. Khurasan juga, sampai Baghdad. Ya, jawaban saya. Ya, soal yang keempat, Bani Abbasiyah mempelopori gerakan bawah tanah sebagai pertahanan pada awal lahirnya Daulah Abbasiyah berpusat di wilayah A. Khurasan, B. Basrah, C. Baghdad, D. Kufah. Khurasan. Udah. Sampai. Baghdad. Ya, jawabannya adalah D. Kufah. Ya, kalian salah semua jawabannya. Ya, soal yang kelima, Muhammad bin Ali adalah salah satu tokoh yang berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut-pengikut yang setia, terutama di daerah Baghdad, Kufah, Hasan. Ada yang jawabannya apa? Di Mekah. Udah. Hasan. Ahmad. Mekah. Jawabannya adalah C. Khurasan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita
sejarah kebudayaan Islam. Kita lanjut minggu depan pembelajaran selanjutnya. Jadi Bapak tutup dan Bapak akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.